berapa sih figur kecepatan kalian, lap time kalian di sirkuit itu. Dia sudah integrated onboard di head unitnya, jadi nice banget ya. Tapi ada reviewer di luar sana yang sudah membandingkan nih drag race gitu ya dengan lintasan yang cukup panjang 400 meter. Ya. Uniknya FK8 itu masih lebih cepat jika dibandingkan dengan si FL5 ini. Tapi kalau sudah turun ke sirkuit, FL5 ini juaranya. Hai guys, welcome back to our YouTube channel CVT Indonesia. Balik lagi sama gue, Jason Andika Syarif. Yes, dan di hari ini, tepatnya di tanggal 30 Maret 2023, merupakan hari yang spesial bagi Honda Indonesia dan juga para Honda fanboy ya, dan khususnya Civic Loyalis. Yes, ya saya sendiri. Terima kasih kameramen. Honda Indonesia baru saja meluncurkan the all new Honda Civic Type R generasi ke-6 alias FL5 kode bodinya. So, dibanderol dengan harga 1,399 miliar rupiah. Apa saja yang ditawarkan dari Civic Type R terbaru ini? So, this is it, CVT Review First Impression, the all new Honda Civic Type R FL5. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai reviewnya, kita akan share sedikit ya, flashback sedikit tentang sejarah dari ikon dan mobil legend si Honda ini. Ya, Honda Civic Type R. Pertama kali Type R itu diaplikasikan ke Honda Civic itu di tahun 97. Ya, kode bodinya waktu itu di EK9. Kemudian di generasi keduanya itu EP3 di tahun 2001. Lalu masuk ke FD2 dan juga FN2 ya, itu di tahun 2007. Lalu masuk ke generasi Civic Type R generasi keempat itu di FK2 ya, waktu itu di kisaran tahun 2015, dan waktu itu dia masa baktinya hanya 2 tahun saja, yang akhirnya digantikan dengan FK8 Civic Type R generasi ke-5 ya, itu waktu itu di tahun 2017. Lalu pada akhirnya di tahun 2022 kemarin ya, sebenarnya si Civic Type R generasi ke-6 ini sudah diluncurkan sejak tahun lalu, di tahun 2022, waktu itu di Amerika dan juga di Jepang sana. Tapi akhirnya diluncurkan juga di Indonesia di tahun 2023 ini. Ya, ini dia Civic Type R generasi ke-6 dengan kode bodinya FL5. Wow, ini kami pas pertama kali melihat pada saat peluncuran ya, dibuka gitu ya, ininya, tralisnya tadi ya. Wah, itu sangat excited sekali karena memang ternyata kita udah sering lihat foto-fotonya sebelumnya, sudah banyak beredar gitu ya. Bahkan dia sudah diluncurkan terlebih dahulu di Thailand ya, negeri Gajah Putih. Waktu itu si Laknas Otto Jangkis juga udah pernah lihat langsung. Dan pas lihat langsung, ini jauh lebih stunning sih ya dibandingkan dengan foto-fotonya gitu. Ini ternyata bagus banget desainnya. Ya, mulai dari sisi depan pastinya dia sebenarnya overall design si Civic Type R generasi terbaru ini, dia approach-nya tuh berbeda dengan yang Civic Type R generasi sebelumnya FK8. Dia approach-nya ini lebih lebih mature, lebih dewasa gitu ya, lebih kalem. Kalau dibandingkan dengan FK8 yang dulu banyak banget yang bilang itu boyish banget dan racer ya. Tapi jujur gue pribadi sih, gue masih lebih suka FK8. Nggak bias ya, tapi bener. Oke, tapi tetap walaupun dia terlihat kalem, lebih mature, lebih dewasa desainnya, tetap ada aksen-aksen sportinya. Ya pastinya di sini ada emblem Type R ya. Radiator grillnya, lalu kemudian grillnya di sini dibuat lebih besar. Ya, ini untuk meningkatkan lagi airflow untuk masuk ke dalam mesin. Jadi pembakaran lebih optimal lagi ya. Dan pastinya ini dia lambang Honda merahnya Honda. Ini dia ciri khasnya Type R. Ya, ini bagus banget. Lalu kemudian untuk lampunya sendiri, dia pastinya udah full LED di sini ya. Dia sudah ada di RL LED, lalu lampu sennya dia bagusnya juga sudah LED bar ya di sini kalau kalian menyalakan sen. Lalu untuk lampu utamanya dia sudah pakai LED reflektor ya. Nice, secara desain juga bagus. Ya, ini ada detail-detail menarik di dalam headlampnya ini. Bagus ya. Dia sebenarnya sama persis ya, dia menggunakan basis yang sama
dengan Civic ya yang non Type R-nya yang generasi ke-11 ya, versi hatchback-nya dengan kodenya FL, makanya ini FL5. Oke, berlanjut ke samping ya. Tadi bagus di lower bumpernya di depan, dia sudah ada airflow di sini bagus yang mengalirkan udara ya ke samping. Di sini kalian bisa lihat juga ada airflow-nya di bagian samping sini. Dan ini yang kami suka. Ini desainnya ini benar-benar integrated gitu ya, lebih manis, lebih harmonis gitu ya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya di FK8. Ini lebih manis gitu ya airflow-nya dan dia terus mengalirkan udara. Di sini ada body kit juga yang berwarna hitam yang mengalirkan udara sampai ke belakang. Ya, bagus. Oke, bicara soal velgnya, ini juga yang berbeda, ini unik ya. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya FK8, ukuran rimsnya atau velgnya itu dia downsize 1 inci. Ya, kalau di FK8 itu 20 inch, di sini 19 inch. Ya, dan profilnya sendiri, nah ini juga yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Dia sekarang menggunakan ban yang dengan profilnya itu di 265. Ya, tapaknya sekarang lebih lebar jika dibandingkan generasi sebelumnya hanya 245. Dan untuk ketebalannya sendiri, itu dia masih sama, dia low profile di 30, ringnya 19. Ya, dan pastinya Type R dia menggunakan big brake kit dari Brembo. Ya, sistem pengeremannya juga pastinya jos. Oke, kita lanjut ke samping. Ya, ini juga yang menarik ya. Oh ya, dan juga dia seperti dengan Honda Civic ya, basisnya yang menjadi basisnya si Type R ini, dia memiliki 2 pilihan opsi kunci. Ya, yang pertama itu yang bentuknya bagus banget seperti kartu, dan yang kedua itu ya bentuknya konvensional gitu ya. Tapi bedanya ya kalau di kunci yang Type R ini pasti lambang Hondanya merah gitu ya. Jadi kalian bisa memilih tuh mau kunci yang lebih fashion gitu ya, lebih stylish, atau yang kunci konvensional. Bisa dipilih antara dua itu. Dikasih 2 opsi kalau kalian membeli si Civic Type R terbaru ini. Oke, lalu kemudian ya sama juga seperti di depan tadi. Ini profil bannya juga sama persis ya, dia di 265 30 ring 19 gitu ya. Ini ya si Civic Type R ini dia mengambil basis dari seperti yang kami mention sebelumnya, mengambil basis dari Civic Turbo ya, non Type R-nya. Jadi yang Civic biasa versi hatchback FL. Jadi memang dia terlihat seperti liftback gini ya. Ini nice banget, di sini masih ada kaca di pilar C-nya ya. Jadi menambah kesan sporty lagi sih di sini. Oke, sekarang kita lanjut ke belakang yuk. Ini dia yang kami suka di bagian belakangnya, yaitu desain dari wing spoilernya. Ya memang dia terkesan seperti aftermarket gitu ya, tempelan. Kalau kita bandingkan dengan FK8 yang kesannya itu lebih integrated, tapi di sini lebih tempelan. Tapi setidaknya desainnya ini bagus banget ya, cakep. Dan pasti dia memiliki fungsi ya, dia memberikan downforce lebih kepada mobil ini sehingga ketika kita melajukan mobil ini di kecepatan tinggi, dia bisa lebih stabil lagi gitu ya. Ini bagus. Dan yang berbeda lagi dengan yang FK8, nah di sini sekarang di FL5 tidak ada lagi vortex generator gitu ya. Jadi dia langsung udaranya mengalir gitu untuk menekan si wing spoiler ini. Ya oke, di belakang sini dia pastinya sudah menggunakan shark fin antena ya di atas ini yang berwarna hitam, dia beda dengan warna bodinya. Lalu di sini dia ada defogger ya dan wiper. Dan kita berlanjut ke bawah sini, ini dia lampunya. Ya, ini desain lampunya, ini bagus ya, dia menyambung dari kiri ke kanan, LED bar gini ya, ini bagus, ini untuk lampu senjanya bagus. Sayangnya untuk lampu rem, sen, dan juga untuk lampu mundurnya dia masih pakai halogen biasa, ya nggak apa-apa. Oke, tapi setidaknya desainnya bagus ya, kami suka banget implementasinya. Berlanjut ke bawah, ke lower bumpernya, ini bagus juga, ini diberikan seperti body kit yang menyatu gitu ya. Ini bagus, ini nggak seperti tempelan kalau kita bandingkan, mohon maaf kalau bandingkan dengan FK8 gitu ya. Itu seperti body kit yang ditempel aja gitu. Tapi memang memiliki fungsi ya, Type R gitu. Dan di sini ini bagus banget, yang kami suka, ini sangat integrated sekali. Ini menyambung gitu ya dengan body utamanya. Di sini ada body kit warna hitam ya. Dan yang menarik lagi, yes, di sini ini sama seperti generasi sebelum di FK8 ya. Lubang ini ada 3 jumlahnya. Ya, tapi yang di tengah ini fungsinya sebagai resonator. Jadi membuat mobil ini tuh setidaknya suara knalpotnya itu tidak terlalu bising ke dalam kabin, sampai ke dalam kabin gitu ya. Dan kerennya yang baru di sini di FL5, dia sudah menggunakan active sound control. Jadi seperti Valvetronic. Jadi bisa dibuka tutup gitu ya. Tergantung kalian memiliki driving mode-nya apa. Nah, nanti untuk driving mode-nya, mode berkendaranya kita jelaskan di bagian dalam. Oke, sekarang kita bahas bagasinya. Oh ya, di belakang sini dia juga sudah dilengkapi dengan parking kamera ya, karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Nanti kita jelaskan lebih lengkapnya di dalam. Oke, nah
Ini dia ruang bagasinya. Ya, walaupun dia notabene adalah sebuah sports car, ya, hot hatch gitu ya. Tapi bagasi ini masih luas loh. Dia bagasinya ukurannya di 410 liter. Ya, bisa dibilang dia masih lebih luas jika dibandingkan dengan beberapa kompetitornya gitu. Jadi walaupun dia adalah sebuah sports car hot hatch, dia masih praktikal dan memberikan ruang bagasi yang cukup luas. Ya, dan bagusnya juga kami suka seperti di generasi sebelumnya. Di sini juga sudah diberikan partial shelf ya, seperti ini bahannya. Ya, walaupun nggak bisa ditaruh barang, tapi setidaknya melindungi lah kalian barang-barang berharga kalian gitu ya, menutupi gitu. Tapi sayangnya memang kalau dibilang ini masih tergolong luas sekali bagasinya, tapi dia masih lebih kecil jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya di FK8. Emang FK8 the best ya? Enggak ya? Oke, sip. Oke, itu aja dari ruang bagasinya ya. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya yuk. Oke, penutupannya masih manual seperti ini ya. Oke, sekarang kita sudah ada di baris kedua dari the all new Honda Civic Type R FL5 ya. Oke, so ini ruangnya ya, space-nya. Again, bisa dibilang Civic Type R itu adalah salah satu sports car atau hot hatch yang memiliki ruang ya yang spacious dan juga kepraktisan yang baik gitu ya. Jadi kalau dibuat pakai sehari-hari, ini masih enak banget. Oke, ini dia posisi mengemudi gua. Tinggi gua sayangnya bukan 177 cm, tinggi gua hanya 172 cm dan gua masih bisa mendapatkan ya legroom yang luas loh. Ini ada 10 jari, masih 10 jari di sini dan untuk footroomnya juga masih enak. Begitu pula juga untuk headroomnya. Wow, ini masih mumpuni banget, enak banget ya. Walaupun memang secara dimensi ya mobil ini tuh lebih panjang sekitar 35 mm jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, lebih lebar sekitar 15 mm dan tapi dia tuh lebih pendek, lebih pipih gitu ya. Tapi di sini kita masih mendapatkan headroom yang masih luas, cukup banget ya. Kemudian juga untuk bahan kursinya, ini bagus ya, ini bahan kursinya ini full suede. Berbeda dengan FK8 yang kombinasi gitu ya. Dia bahkan yang di baris kedua FK8 tuh full fabric. Kalau di sini dia full suede dan ada jahitan merah di sininya. Nah, ini kami suka sih. Dan yang menariknya lagi, di bagian karpetnya kalian bisa perhatiin sendiri ya. Ini karpet dasarnya berwarna merah yang bahannya bludru gini ya. Ini menambah kesan sporty lagi dan adrenaline racer, bahkan hingga ke penumpang baris kedua gitu ya. Dan kemudian juga yang berbeda lagi, ya kalau sebelumnya di FK8 itu ini bisa didudukin orang gitu ya, penumpang. Ya cukup untuk 3 penumpang di baris kedua. Di sini hanya 2 penumpang saja. Karena apa? Karena sekarang di tengah sini di baris kedua terdapat 2 cup holder. Ya ini ada plus minus lah ya tapi ya ini kan sebuah sports car ya. Ya wajar aja sih kalau cuma bisa membawa 4 penumpang gitu ya. Lebih ideal lah ya gitu dan menambah practicality lagi. Oke, lalu kemudian untuk bahan door trimnya sendiri. Yes, oke. Memang kalau di bagian atas ini dia masih berbahan plastik, tapi plastiknya ini bagus ya, bahannya bagus nih, plastiknya cukup solid. Handle pintunya di sini juga seperti brush aluminium gitu ya, dan ada speaker sini, tweeter. Lalu kemudian bagusnya, at least di sini masih ada bahan-bahan suede gitu ya. Ya ini bagus. Lalu ya di sini ada sebuah speaker dan sebuah cup holder, baik di sisi kanan maupun di sebelah kiri. Ya bagusnya juga di sini ada stitching merahnya ya, senada dengan si kursinya gitu. Oke. Itu aja dari baris keduanya. Oh ya, ini juga menarik nih, kami suka banget. Di sini sekarang ada logo Type R yang gini di bucket seatnya. Jadi si penumpang baris kedua nih bisa merasakan kalian tuh ada di sebuah Type R. Oke, sekarang kita lanjut ke driver seat yuk. Oke, sekarang kami sudah ada di driver seat dari the all new Honda Civic Type R generasi ke-6 FL5. Ya, ini seperti yang kita mention sebelumnya, ya dia mengambil basis dari Honda Civic generasi ke-11. Jadi secara layout dashboard ini bisa dibilang sama persis ya, sama persis. Dia kisi-kisi AC-nya ini yang kami suka gitu ya, sangat detail. Fit and finish-nya bagus, ini bahannya juga, ini soft touch di atas, bagus sekali bahannya ya. Menyambung bahan soft touch-nya itu ke door trim-nya. Di sini ada ambient lighting bagus, ada bahan suede sama seperti di belakang tadi dan handle pintunya ini brush aluminium seperti ini ya. Ini nice banget ya. Tapi ya ini adalah sebuah Type R. Pastinya dia dibuat berbeda gitu ya dari sisi interior jika dibandingkan dengan Civic versi reguler atau biasanya. Yang pertama yaitu di sini ya sama seperti Honda Civic Type R generasi sebelumnya. Ini dia di sini seperti ada emboss gitu ya, ada plakatnya gitu ya. Platnya di sini Type R Civic R, ini adalah unit keberapanya? Berarti ini unit ke 4733 worldwide.
gitu. Jadi ini menambah kesan spesial lagi bagi para owner si Civic Type R. Namun sayangnya memang Honda Civic Type R yang generasi ke-6 ini ya, itu dia sudah dirakit fully assembly dan juga di develop di negara asalnya di Jepang sana, di Yori ya, Yori plant ya. Sedangkan kalau FK8 dia masih di Swindon, UK. Jadi masih ada darah-darah Eropanya lah ya. Tapi walaupun dia dirakit di Jepang, itu tidak berarti mengurangi build quality, fit and finish dari interiornya ya. Kualitas interiornya ini bagus sekali. Ini dari soft touch, ada bahan plastik di sini ya. Dan ini bagus ya, solid. Kami suka sekali ya dengan kisi-kisi AC-nya nih. Oke, sekarang kita bicara soal head unitnya. Ya, dia desainnya bagus ya, kami suka floating seperti ini. Tidak ada lagi tuh TV tabung gitu ya, model TV tabung. Ini bagus floating yang berukuran 9 inch dan fiturnya juga lengkap. Dia sudah support wireless Apple CarPlay dan Android Auto dan pastinya ya. Dan kerennya, di Civic Type R generasi terbaru ini, dia sudah ada Lock R yang integrated dengan head unitnya. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh aplikasi tambahan atau aplikasi tambahan lagi untuk mencatat berapa sih figur kecepatan kalian, lap time kalian di sirkuit gitu. Dia sudah integrated on board di head unitnya. Jadi nice banget ya. Kemudian lanjut ke bawah, dia pastinya AC-nya sudah dual zone auto climate control ya, dan bagus banget nih dial-dialnya. Kami suka sekali ya. Ini aduh, satisfying banget nih klikinya nih. Fit and finish-nya ini top notch. Ya, lalu lanjut ke bawah, di sini ada 2 USB port ya, masing-masing USB-A sayangnya, dan ada colokan 12 volt socket. Di bawahnya yang bagus, dia sudah ada wireless charger. Ini dia yang spesial dari Civic Type R. Ya, dia masih mempertahankan sistem transmisi manual ya, 6 percepatan, 6 speed manual transmission, dan kami suka gear shift knob-nya. Ini desainnya bagus sekali ya, ini seperti teardrop, airdrop gitu ya. Kalau yang FK8 kan dibentuknya bulat gitu ya. Dan di sini di sebelah kanan ada tombol plus R mode. Ya, sekarang bagusnya driving mode dari si Civic Type R FL5 ini itu dia sekarang ada 4 ya. Yang pertama itu comfort, ada sport, plus R, dan individual mode. Nah, ini yang bagus ya, yang belum ada di FK8. Sekarang sudah diimplementasikan di FL5 ini, yaitu individual mode. Jadi kalian bisa mengatur secara individual ya, baik dari bobot setirnya, kemudian throttle response-nya, dan juga suspensinya ya. Dia sudah pakai sistem adaptive damper ya. Jadi menyesuaikan dengan driving mode yang kalian pilih. Oke, lalu kemudian juga ke bawah sini dia sudah pakai electronic parking brake dan ada brake hold, dan di sini ada 2 cup holder bagus, dan masih ada tempat penyimpanan di sini. Ya, ini juga berguna sebagai armrest. Ini bagus ya, dia seperti silver aksen gitu ya, karbon ala karbon gitu. Bagus ya. Oke, lalu kemudian yes, di sini dia sudah menggunakan kursi yang berbentuk bucket seat ya, full bucket seat. Bagus banget, dia sudah full sweat gitu ya bahannya, nice banget. Di sini perforated, ada jahitannya juga asli warna merah. Dan yang berbeda dengan FK8 di FL5 ini, emboss Type R-nya sekarang bukan di sini lagi, tapi sudah di headrest-nya gitu ya. Oke, dan lalu kemudian ini dia instrumen clusternya ya, dia berukuran 10,25 inch. Bagus banget. Di sini kita bisa lihatnya. Ini Lock R nih, catatan lap time-nya juga sudah terintegrasi ya ke instrumen clusternya di sini. Ya, gear shift indicatornya yang tadi sebelumnya kalau di FK8 itu dia digital gitu ya. Sekarang ini dibuat seperti bulb gitu ya. Jadi ini lebih memberikan kesan apa ya, motorsportnya gitu. Kalian ada di sebuah mobil balap gitu. Jadi nice banget ya di sini. Dan ini untuk lingkar kemudinya, setirnya ini bagus, sudah dibalut dengan sweat gitu ya bahannya. Ada jahitan stitching warna merah di sini, nice. Lalu di sini untuk mengatur entertainment, di sini ada switch controlnya, audio switch control. Di sebelah kanan ini ada mengatur cruise control. Dan ya, seperti yang kami mention sebelumnya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Ya, salah satunya adalah adaptive cruise control, kemudian ada rear cross traffic alert, lalu ada front collision mitigation braking. Tapi sekarang uniknya ya, Honda Lane Watch yang ada di FK8 sekarang sudah digantikan dengan blind spot monitoring ya. Oke, itu aja ya dari bagian depannya, driving seat. Ini dia ciri khas Type R juga, seat beltnya berwarna merah. Racing banget ya. Oke, sekarang kita bahas yang menjadi highlight dari Civic Type R, ya pastinya dapur pacunya dong. Sekarang kita buka kap mesinnya, yuk. Oke. Kita buka kap mesinnya. So, ini dia engine bay-nya, ruang mesinnya ya, dan cukup berantakan sih ya, seperti dengan generasi sebelumnya, tapi setidaknya
mesinnya sudah ditutupin cover, di sini ya bagus, dan di sini juga ini bagus ya, pipe-nya nih, turbo pipe-nya nih sudah diberikan cover juga nih, ala-ala karbon seperti ini, bagus ya. Oke, so tadi di atas tadi kan ada air vent gitu ya, air scoop. Nah ini fungsinya tidak seperti di FK8 ya, dia mengalirkan air dan juga ya memberikan angin sedikit ke dalam mesinnya. Tapi di sini dia fungsinya bisa memberikan angin gitu ya ke dalam ruang mesinnya dan juga mengeluarkan panas gitu ya melalui air vent di sini ya. Ini bisa dibilang apa ya? Air scoop lah ya. Bukan scoop juga, ini lebih ke air vent sih. Oke, so ini dia mesinnya. Ya, bicara soal spesifikasi mesin, dia masih menggunakan mesin yang sama persis dengan yang di FK8. Kode mesinnya itu di K20C1, 2,0 liter, 4 silinder, turbocharged, VTEC Kikinyo, ya, yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 316 horsepower, di mana dia 10 horsepower lebih tinggi jika dibandingkan dengan FK8, dan torsinya di 420 Nm, yang berarti 20 Nm lebih besar jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ya, tenaga tersebut dialirkan ke roda depan front wheel drive. Ini dia ciri khas yang tetap dipertahankan oleh Honda, yaitu menggunakan sistem penggerak roda depan ya, melalui sistem transmisi 6 percepatan. Nah, tapi walaupun dia memiliki di atas kertas ya, dia memiliki spesifikasi yang tadi ya, horsepower lebih besar, torsinya juga lebih besar jika dibandingkan dengan FK8, tapi ada reviewer di luar sana yang sudah membandingkan nih drag race gitu ya dengan lintasan yang cukup panjang 400 meter. Ya. Uniknya FK8 itu masih lebih cepat jika dibandingkan dengan si FL5 ini. Tapi kalau sudah turun ke sirkuit, FL5 ini juaranya. Ya bahkan FL5 ini dia juga sudah menyabet ya mobil front wheel drive terkencang di sirkuit Suzuka Jepang sana ya, dengan catatan waktunya itu di 2 menit 23,23 detik gitu ya. Jadi kencang. Oke, so sekian aja CVT review first impression dari the all new Honda Civic Type R generasi ke-6 dengan kode bodinya itu di FL5 ya. Dibanderol dengan harga 1,399 miliar rupiah. Menurut kami ya dengan stylingnya yang seperti ini sekarang udah fresh, lebih dewasa gitu ya, bagus. Lalu kemudian juga performanya yang wah superior gitu, dan juga fitur-fiturnya yang jauh lebih lengkap, terutama di fitur safety-nya ya. Tadi sudah dilengkapi dengan Honda Sensing. Ya menurut kami ya memang harganya cukup tinggi. Namun jika CVTs ingin mendapatkan mobil berperforma tinggi dengan kondisi yang masih bagus, BCA Finance Used Car punya solusinya. Langsung aja main-main ke Instagramnya @mybcaf.usecar. Di sana banyak sekali pilihan mobil bekas berkualitas dengan harga yang terbaik. Apalagi partner dealer BCA Finance sudah tersebar ratusan di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah ragu lagi, karena semua akan bekas pada waktunya. Sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini dan berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang kalau kalian ingin membaca berita seputar dunia otomotif, kalian juga bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Ya, dan kalau kalian tertarik nih untuk meminang si Honda Civic Type R terbaru ini, si FL5 ini, atau semua lineup mobil Honda, kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oke, sekian aja dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tune.